Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sukacita luar biasa kalau saat ini kita boleh datang kembali untuk beribadah, memuji dan menyembah Allah kita. Dan kita tahu bahwa ketika kita menyembah Dia, kuasa Tuhan dinyatakan bekerja di antara kita. Amin. Mari kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum kita akan mengawali di dalam ibadah kita. Bapa di surga, Bapa yang baik, kami mengucap syukur kalau saat ini masih ada kesempatan bagi kami untuk kami boleh beribadah bersama-sama, menyembah Engkau, memuji Engkau. Tuhan, kiranya Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami, baik di dalam gereja maupun secara online. Tuhan, Engkau akan memberkati kami semua. Setiap pujian dan penyembahan kami biarlah berkenan di hadirat-Mu. Kami undang Allah Roh Kudus hadir di tengah-tengah ibadah kami, menjamah kami, menguasai setiap hati kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dalam ucap syukur. Amin. Mari kita mau nyatakan sukacita kita. Kita nyatakan ucapan syukur kita, karena Allah kita itu Allah yang baik, untuk selama-lamanya kasih setianya untuk kita semua. Amin. Kita akan angkat pujian ini. Amin. Mari bersukacita bersama-sama, karena Allah kita adalah Allah yang baik, untuk selama-lamanya kebaikannya. Kasih-Mu tak berkesudahan, biar yang bernafas memuji Sang Raja. Di atas gunung dan di dalam samudra, tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Mari katakan bersama, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik, bahwasanya itu selamanya kasih setianya, kasih setianya. Mari saya undang untuk kita boleh bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan. Yes, tak berkesudahan, yang bernafas memuji Sang Raja. Di atas gunung dan di dalam samudra, mari tanganku ku angkat padamu, mensyukuri kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Mari katakan bersama, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik, bahwasanya itu selamanya kasih setianya, kasih setianya. Haleluya, kami bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setia Tuhan itu selama-lamanya. Haleluya, terpujilah Engkau Tuhan Yesus Kristus, Allah yang perkasa, Raja Gereja. Aku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Haleluya, kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Syukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya itu selamanya kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, yes, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya,
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya mengajak kita saat ini, lihat apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan saudara dan saya. Bukan melihat apa yang terjadi di sekitar kita, tetapi lihat bagaimana Allah bekerja, terus bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita semua. Sehingga ketika kita merasakan itu, selalu ada ucapan syukur yang keluar dari mulut kita. Amin. Saat ini mari persiapkan hatimu untuk kita boleh menyembah Dia. Persiapkan hatimu untuk memberi yang terbaik bagi Dia. Sebab kalau kita ada saat ini karena anugerah Tuhan, bukan karena kekuatan kita, tetapi semata-mata karena kebaikan dan anugerah-Nya. Glory, haleluya. Sungguh Tuhan, kami bersyukur padamu Tuhan. Ada sampai hari ini, itu semua karena anugerah. Ku hidup sampai hari ini, semua karena kebaikan. Mari nyatakan, ku ada. Sampai hari ini, itu semua karena anugerah. Dan ku hidup sampai hari ini, semua karena kebaikan. Mari nyatakan ucapan syukur kita. Yes, angkat tanganmu, angkat hatimu. Sebab Tuhan baik untuk selama-lamanya pada kita. Amin. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur. Selamanya ku menyembahmu. Amin. Kami nikmati hadirat-Mu Tuhan. Haleluya. Ku ada sampai hari ini, itu semua karena anugerah. Dan ku hidup sampai hari ini, semua karena kebaikan. ku bersyukur, ku bersyukur. Amin. Haleluya. Kau selalu baik dalam Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur. Selamanya ku menyembahmu. haleluya. Tuhan Yesus selalu ada buat kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu ada dan Dia selalu setia kepada kita. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, mari kita mau nyatakan bersama-sama. Ku bersyukur, ku bersyukur. Ya, amin, amin Tuhan. Kau selalu baik dalam hidup. Biar itu keluar dari dasar hati kita. Yes Lord. Amin Tuhan. Syukur bagimu Yesus. Selamanya ku menyembahmu. Ku bersyukur. Amin. Kami nyatakan ucapan syukur kami Tuhan. Kau selalu baik. Sebab Engkau baik dalam hidup kami Tuhan. Haleluya. Ku bersyukur Tuhan. Haleluya.
selamanya ku menyembah, selamanya ku menyembahmu. Haleluya, oh haleluya. Kami naikkan syukur kami Tuhan, kami naikkan syukur kami Yesus. Haleluya, glory haleluya. Engkau baik, terima kasih Tuhan. Selama-lamanya Engkau baik Tuhan. Glory haleluya. Siapa lama-lama Yesus. Selama ya baik Tuhan, haleluya. Hati kami melimpah dengan syukur Tuhan. Oh, terpujilah namamu, haleluya. Tidak berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Glory haleluya. Yesus, Yesus Kristus Tuhan, Allah yang kami sembah, Allah yang dahsyat dan ajaib, perkasa perbuatanmu Tuhan. Glory haleluya. Siara lamaya sikara lamaya lamaya sikara lama 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 siara lama 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 lama. Glory haleluya. Siara lama 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 Yesus. Siara lama 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 ya sikara lama. Haleluya. Kami menyembahmu Tuhan, kami menyembahmu Yesus. Haleluya. Siara lama 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 Yesus. Lama ya sikara lama 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 Yesus. Haleluya. Haleluya Tuhan. Haleluya. Sebab selalu baru Tuhan, sebab kasih-Mu, berkat-Mu selalu baru bagi kami. Sehingga Tuhan Yesus, ketika kami bersyukur, kami Tuhan seturut dengan kehendak-Mu. Ketika kami bersyukur, kami tahu bahwa Allah yang perkasa itu sedang melakukan perkara yang besar, yang sakit disembuhkan. Oh Tuhan, yang lemah boleh dikuatkan, yang saat ini terluka Tuhan bebat dengan kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Di dalam nama Yesus kami terima itu Bapa. Duria ramaya sikara lama lama, sikara lama 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 lama, sikara lama lama Yesus. Ku bersyukur, ku bersyukur, Kau selalu baik dalam hidup. Yes, itu yang Tuhan kehendaki. Ku bersyukur, ku bersyukur, selamanya ku menyembah. Sekali lagi katakan, ku bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Oh haleluya, Kau selalu baik dalam hidup. Kami nyatakan Tuhan, ku bersyukur, ku bersyukur, selamanya ku menyembah. Ku bersyukur, oh haleluya, glory Yesus, Kau selalu baik dalam hidupku.
Sungguh Bapa, kalau kami ada sampai saat ini karena kebaikan Tuhan, karena anugerah Tuhan. Dan pada saat pagi hari ini Bapa, kami mau siapkan hati kami untuk diisi kembali oleh firman Tuhan. Tegur kami kalau kami bersalah, berikan kekuatan kepada kami yang lemah Tuhan. Karena firman Allah itu adalah kekuatan hidup kami. Injil itu kekuatan bagi kami. Pada saat ini Bapa di sorga, urapi hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu. Sehingga pada waktu firman Allah disampaikan, hati kami terbuka oleh firman Tuhan. Dan kami memahami hal-hal yang sebelumnya tidak kami pahami. Terima kasih Bapa di sorga, Engkau ada di sini, Engkau beracara, Engkau bekerja dalam hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk saudara. Shalom. Ya, puji Tuhan, pada saat pagi hari ini adalah rangkaian khotbah saya 3 minggu yang lalu, saudara, yaitu kita harus melakukan kehendak Allah ya. Ada 3 kehendak Allah. Yang pertama apa saudara? Bersukacitalah senantiasa. Minggu lalu kita bicara tentang tetaplah berdoa. Hari ini kita akan bicara soal bersyukur dalam segala sesuatu ya. Ada 3 hal, itu mudah sekali diingatnya saudara. Bersukacita, berdoa, bersyukur. Tetapi walaupun gampang diingat, tapi sukar untuk dilakukan ya. Baik saudara, mari kita akan lihat Kolose pasal 3 ayat 15 sampai dengan 17. Kolose 3 ayat 15 sampai 17. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Terima kasih. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita perhatikan Kolose pasal 3 ayat 15, 16, 17, setiap ayat itu ada kata syukur ya. Ayat 15 itu ada kata-kata bersyukurlah, kemudian ayat 16 ada kata-kata ucap syukur, yang ayat 17 ada kata mengucap syukur, saudara. Begitu pentingnya mengucap syukur ini, saudaraku. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, apalagi kita di musim pandemi COVID-19 ini saudara ya, banyak orang mengeluh mungkin. Kalau saudara bekerja ada yang mengeluh, tetangga mengeluh ya, bagaimana keadaan menjadi semakin sulit. Betul apa enggak Bapak Ibu ya? Banyak orang mengeluh karena keadaan ini. Nah justru disitulah saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita sebagai anak-anak Tuhan menunjukkan jati diri kita, siapa kita. Apakah kita akan mengeluh seperti mereka atau sebaliknya kita akan mengucap syukur dalam kondisi yang seperti ini ya saudara. Baik, kita akan lihat mengapa anak-anak Tuhan sering mengeluh ya. Coba perhatikan saudara. Mengapa anak-anak Tuhan sering mengeluh, saudara? Jawabnya, karena kita mudah lupa akan kebaikan Tuhan. Kita itu lupa akan kebaikan Tuhan. Next, tolong. Kita mudah lupa akan kebaikan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita memperhatikan kitab Keluaran, di mana Tuhan membawa bangsa Israel atau membebaskan bangsa Israel dari perbudakan di tanah Mesir. Mereka keluar dari tanah Mesir dengan tangan Allah yang sangat kuat, dengan banyak tulah, yaitu ada 10 tulah saudara ya.
Dan mereka lihat mujizat Allah, perlindungan Allah yang luar biasa atas hidup mereka, bangsa Israel, saudara. Dan akhirnya mereka keluar dari tanah Mesir, tanah perbudakan. Dan pada waktu mereka berjalan, Tuhan memimpin mereka dengan tiang awan dan tiang api. Kalau malam dingin ada tiang api, kalau siang panas ada tiang awan, saudara. Ketika mereka menghadapi laut Teberau, Musa mengulurkan tongkatnya, laut itu terbelah menjadi dua. Dan mereka melewati laut itu di tempat yang kering, saudara. Dan ketika mereka sudah sampai di tepi sana, laut itu menyatu kembali. Dan seluruh tentara Mesir semuanya tenggelam. Saudara, mereka melihat perbuatan Allah yang ajaib. Mereka melihat 10 tulah itu ajaib. Mereka melihat bagaimana Tuhan membelah laut itu ajaib. Dan mereka bersuka cita. Mereka menyanyikan mazmur bagi Tuhan, saudara. Kemudian ketika mereka berjalan, mereka bertemu dengan air. Mereka mau minum, tapi pahit. Apa yang terjadi, saudara? Tuhan membuat air pahit menjadi manis. Mereka melihat mujizat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagaimana Tuhan memelihara mereka di padang gurun. Untuk makan mereka setiap hari. Mereka punya roti mana dari sorga. Kalau mereka mau makan daging, Tuhan kirim burung puyuh. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mereka melihat banyak sekali mujizat yang ada, yang mereka rasakan di dalam kehidupan mereka, bangsa Israel. Tetapi saudara, Alkitab mencatat bahwa bangsa Israel adalah bangsa tegar tengkuk, bangsa yang suka bersungut-sungut, bangsa yang suka mengeluh. Mereka marah-marah sama Musa, mengeluh sama Musa, saudara. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika mereka nyanyi bersuka cita karena mereka melihat air di laut Teberau itu menjadi satu, dan mereka melihat tentara Mesir semua tenggelam, mereka bersuka cita menari dengan rebana, saudara. 3 hari kemudian mereka mulai bersungut-sungut. Kenapa? Karena sampai di Mara mereka mau minum air itu pahit. Walaupun terus Tuhan membuat mujizat air pahit menjadi manis, saudara. Saudara, tapi mereka selalu bersungut-sungut. Mereka lupa apa yang sudah Tuhan perbuat dalam hidup mereka. Saudara perhatikan ya. Hal ini menjadi pelajaran penting bagi kita, saudara. Sampai hari ini. Mungkin kita berpikir bangsa Israel itu suka bersungut-sungut. Kalau kita perhatikan diri kita, mungkin kita juga seperti itu. Mungkin kita juga suka mengeluh, saudara. Karena kita lupa perbuatan Allah. Saudara merasakan kebaikan Tuhan? Betul, Tuhan itu baik, saudara. Sangat baik. Tetapi mengapa kadang-kadang kita melihat orang Kristen suka mengeluh, saudara? Karena dia lupa perbuatan Allah yang baik. Ini dia masalahnya, saudara. Lupa perbuatan Allah yang baik. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini pelajaran penting bagi kita. Jangan lupakan kebaikan Tuhan. Amin. Seharusnya kita adalah orang yang paling bersyukur. Kenapa, saudara? Karena Tuhan sudah mati untuk saudara dan saya. Dia selamatkan kita dari api neraka itu. Amin, saudara. Dan dia mengangkat kita menjadi anaknya. Ya. Oke, selanjutnya, saudara. Rasa syukur itu harus diungkapkan. Ya. Lukas 17 ayat 11 sampai dengan 19. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka, ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu,
berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Ya, terima kasih. Saudara, ada 10 orang kusta pada waktu itu. Dan kalau kita tahu bahwa orang kusta pada waktu itu belum ada obatnya. Kalau sekarang sakit kusta sudah ada obatnya. Dan bagi orang Israel, sakit kusta adalah sakit yang sakit yang disebut najis, ya saudara, karena dosa. Itu sebabnya mereka dibuang keluar, saudara. Tidak boleh ketemu sama orang sehat, saudara ya. Nah, mereka kumpul orang kusta dengan orang kusta di luar, dan mereka tidak boleh masuk ke dalam kota untuk bertemu dengan orang-orang sehat, bahkan dengan keluarganya pun mereka nggak boleh ketemu, saudara ya. Dan pada waktu itu, saudara, mereka mendengar tentang Yesus, bahwa Yesus bisa menyembuhkan orang yang sakit. Ketika Yesus lewat, saudara, dia berseru-seru agar mereka ditolong, artinya agar mereka disembuhkan. Mereka berseru dari jarak jauh, saudara, karena nggak boleh dekat-dekat. Ya, mereka berseru kepada Yesus. Kemudian, saudaraku yang dikasihi Tuhan, apakah Yesus langsung menyembuhkan mereka? Tidak. Perhatikan, saudara, ketika saudara berseru kepada Tuhan minta pertolongan, belum tentu Tuhan langsung menolong saudara. Belum tentu. Kita lihat pada waktu 10 orang kusta itu minta agar Tuhan menolong mereka, menyembuhkan mereka, Tuhan tidak langsung menyembuhkan orang kusta itu. Ada kalanya Tuhan langsung menyembuhkan, tapi ketika itu Tuhan tidak langsung menyembuhkan. Tuhan berkata, bahkan Tuhan pada waktu itu berkata begini, tunjukkan dirimu kepada imam. Jadi bentuk jawaban Tuhan adalah bentuk perintah. Perhatikan, saudara, Tuhan menyuruh melakukan sesuatu. Tunjukkan dirimu kepada imam. Dan mereka nurut, saudara. Selagi mereka dalam perjalanan, tiba-tiba mereka melihat tubuh mereka menjadi sembuh, saudara. Penyakit kusta mereka hilang. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, penyakit kusta itu adalah penyakit yang mengerikan, saudara. Bangun pagi tiba-tiba merotol jari nih. Mengerikan ya, saudara. Itu yang terjadi, saudara. Tiba-tiba putus jarinya karena sendi-sendi ini yang diserang, saudara. Lama-lama habis jari kaki habis, jari tangan habis. Itu orang sakit kusta. Saudara, pada waktu mereka melihat diri mereka menjadi sembuh, mereka bersuka cita, saudara. Mereka bersuka cita. Kemudian, saudaraku yang dikasihi Tuhan, salah satu dari antara mereka mencari Yesus. Kemudian Alkitab katakan dia tersungkur di kaki Yesus, saudara. Kemudian dia mengucap syukur. Ya, dia mengucap syukur, mengungkapkan rasa terima kasihnya, saudara, kepada Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, coba kita membayangkan seorang yang sakit kusta, yang tidak ada obatnya, yang nunggu harinya saja, yang mungkin beberapa bulan sekali jarinya merotol satu, begitu ya, saudara. Dan tiba-tiba sembuh. Ucapan syukur itu bagaimana, saudara? Pasti meluap-luap, benar ya? Kita bisa bayangkan pasti luar biasa. Makanya saudara, dia tersungkur di kaki Tuhan dan mengucap syukur kepada Tuhan pada waktu itu, saudara. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dia sangat berterima kasih kepada Tuhan. Tetapi saudara, saya mau kita melihat yang 9 orang. Yang 9 orang gak cari Yesus. Tapi mari kita memikirkan mereka, saudara. Apakah mereka tidak mengucap syukur sebenarnya, saudara? Yang 9 orang ini hatinya sukacita enggak? Sama sukacitanya. Betul ya, saudara? Pasti mereka kalau masuk kota ketemu dengan keluarganya, mungkin ketemu anaknya, istrinya, mereka cerita bagaimana Yesus menyembuhkan dia. Yesus itu nyuruh menemui imam, dan ketika kami ada dalam perjalanan, kami tiba-tiba sembuh, katanya. Mereka mengucap syukur. Mereka berterima kasih. Betul kan, saudara? Pasti mereka meluap-luap juga, saudara. Tapi bedanya, saudara, bedanya ada satu. Yang satu orang ini mencari Yesus, kemudian dia ungkapkan rasa terima kasihnya kepada Yesus. Tetapi yang 9 orang ini, walaupun hatinya penuh ucapan syukur, dia enggak cari Yesus, dia enggak ungkapkan syukurnya. Betul enggak, saudara? Itu sebabnya ada pelajaran penting. Next. Pelajaran pentingnya adalah begini, saudara. Rasa terima kasih di hati yang tidak diutarakan sama saja dengan tidak berterima kasih.
Oke ya, saya ulangi. Rasa terima kasih di hati yang tidak disampaikan, tidak diutarakan, sama saja dengan tidak berterima kasih, saudara. Dipendam, rasa syukurnya dipendam. Ya sudah, terpendamlah itu, titik ya saudara. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, banyak suami melihat istrinya kerja keras, ngurus anak-anak, mulai dari melahirkan anak-anak, ngurus bayi, sampai besar, ngurus rumah tangga dan sebagainya. Dia bilang, istriku ini luar biasa, orang hebat. Tetapi dia tidak pernah mengungkapkannya, tidak pernah mengucapkan terima kasih. Ia sama saja tidak berterima kasih, saudara. Betul gak? Betul ya ibu-ibu? Bapak-bapak juga gitu. Istrinya lihat, suamiku kerja keras, luar biasa. Wah hebat suamiku ini katanya. Tapi dipendem aja, dipendam saja. Tidak pernah mengungkapkan syukurnya, berterima kasih sama suami. Ya sama aja bohong, saudara. Saudara, pelajaran penting bahwa rasa terima kasih itu harus diutarakan. Amin, saudara. Rasa syukur itu harus disampaikan, saudara. Ya. Jadi apa gunanya rasa terima kasih yang dipendam? Gak ada gunanya, saudara ya. Jadi harus disampaikan, saudara. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, lihat upah yang diterima orang yang satu itu, orang Samaria, ya. Dia satu orang itu dia kembali kepada Yesus. Tuhan katakan apa, saudara, kepada dia? Imanmu telah menyelamatkan kamu. Sementara yang 9, Tuhan gak bilang begitu. Dapat kesembuhan, dapat 10 orang sembuh semua. 9 orang mendapat apa yang dia minta, sembuh. Tetapi 1 orang ini, saudara, selain dia mendapat kesembuhan, dia mendapat lebih, yaitu dia mendapat keselamatan. Yang lain punya iman, punya, tapi iman tidak menyelamatkan. Tetapi yang 1 orang ini, saudara, dia mendapatkan kesembuhan, dia mendapatkan keselamatan. Saudara, ada kuasa dalam ucapan syukur. Amin, saudara. Ketika saudara mengucap syukur kepada Tuhan, ada mujizat-mujizat Allah yang Tuhan sediakan bagi saudara. Ada berkat-berkat Allah yang tersembunyi yang Tuhan akan berikan kepada saudara. Itu sebabnya saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita hidup mengucap syukur. Mengucap syukur itu gak perlu banyak uang. Bahkan orang paling miskin di dunia pun bisa mengucap syukur. Betul gak, saudara? Orang paling miskin di dunia pun, saudara, bisa mengucap syukur. Karena tidak perlu mengeluarkan uang dalam mengucap syukur, ya. Baik, selanjutnya next. Mengucap syukur berarti tidak memberi kesempatan kepada iblis. Saudara harus melatih ucapan syukur itu bukan hanya sekedar hal-hal umum, tapi hal-hal kecil di dalam rumah tangga kita. Dapat pemberian atau apa saja, bilang terima kasih, saudara. Ya, kita harus menyatakan ucapan terima kasih, ucapan syukur itu, saudara. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, jangan biarkan iblis mendapat ruang di dalam hidup kita karena kita tidak bersyukur, saudara. Kita harus bersyukur. Kalau saudara sehat, bersyukur gak? Tapi bagaimana kalau saudara sakit? Saudara dapat pekerjaannya bagus, bersyukur gak? Bersyukur. Bagaimana kalau saudara di PHK? Bersyukur juga. Saudara kalau dalam sakit, sehat, di PHK, dapat pekerjaan bagus, dapat bonus, uang banyak dan sebagainya, atau dalam segala keadaan saudara tetap bersyukur, yang bingung iblis. Saudara, ya, dia nunggu dekat saudara, tapi dia tidak punya jalan untuk menghancurkan saudara. Amin, saudara. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau saudara senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan, saudara tidak memberi kesempatan kepada iblis. Iblis tidak menemukan jalan untuk menghancurkan hidup saudara. Ya, itu sebabnya saudara dan saya kita harus mengucap syukur senantiasa. Saudara, lihat bagaimana Adam dan Hawa dihancurkan oleh iblis, saudara. Kalau saudara melihat Alkitab, apa sih yang kurang Adam dan Hawa itu, saudara? Hidupnya berkelimpahan tidak? Kelimpahan, saudara.
Dosa belum masuk dalam dunia, saudara. Mereka tidak perlu berjerih lelah. Enak banget hidup di Taman Eden itu, saudara. Semua tersedia, saudara. Tetapi iblis dalam rupa ular datang kepada Hawa, saudara. Ngapain, saudara? Membisikkan sesuatu agar Hawa tidak puas dengan keadaannya. Iblis bilang, kalau kamu makan itu, buah itu, kamu bisa seperti Tuhan. Padahal sekarang aja sudah enak, saudara. Hidup berkelimpahan. Iblis membisikkan sesuatu supaya hidup lebih enak lagi, saudara. Supaya bisa seperti Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini bicara soal kepuasan hati, saudara. Banyak orang gak puas dengan istri yang dia miliki, dengan suami yang dia miliki, dengan anak-anak yang dimiliki, dengan harta yang dimiliki. Gak puas. Terus gak puas, akhirnya apa, saudara? Tidak mengucap syukur tadi, dengan kata lain mengeluh. Bilang sama suaminya, Pak, tetangga kita sudah punya kulkas 3 pintu, ya, punya TV yang besar 40 in, masa kita dari dulu jadul wae, katanya. Gak pernah puas, saudara. Suami dibilangin gitu tiap hari, lama-lama melakukan hal-hal yang gak benar, saudara. Hanya apa? Untuk mencari sesuatu, untuk membeli tadi itu, saudara. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, perhatikan. Kalau kita merasa puas, kita akan mengucap syukur kepada Tuhan. Amin, saudara. Kita akan mengucap syukur senantiasa kepada Dia, saudara. Itu sebabnya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita mau mengucap syukur. Saudara, belajarlah ucap syukur dalam hal-hal yang kecil. Saya akan akhiri dengan satu kesaksian, saudara. Seorang bernama Fanny Crosby, dia lahir tahun 1824 kalau nggak salah, ya, 1824. Jadi ya sudah 1 abad yang lalu, saudara. 2 abad ya, 2 abad yang lalu, maaf, saudara. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Fanny Crosby ini menciptakan lagu lebih dari 8.000, mengarang lagu lebih dari 8.000. Saudara bisa cari channelnya di YouTube, saya melihatnya di YouTube, saudara ya. Lebih dari 8.000 lagu himne yang sekarang sering dinyanyikan oleh saudara-saudara kita di GKJ, di GKI, ya, buku apa itu namanya, pujian itu, saudara, himne itu. Dan itu lagu-lagu yang luar biasa. Saya juga senang lagu-lagunya, saudara. Ya, tapi saudara tahukah, saudara, bahwa Fanny Crosby ini, ibu ini, saudara, dia adalah seorang yang buta sejak lahir. Dia buta sejak lahir. Tetapi Tuhan memberikan inspirasi yang banyak di dalam hidupnya. Setiap apa yang terjadi dalam hidupnya jadi lagu. Setiap apa yang terjadi dalam hidupnya jadi lagu untuk memuliakan Tuhan. Ketika dia menikah dengan seseorang yang juga buta, saudara, dia melahirkan seorang anak, saudara, dan anaknya diizinkan Tuhan, dipanggil oleh Tuhan, saudara. Anaknya mati, dan kesedihan yang sangat amat melanda ibu ini, saudara. Tetapi ketika itu juga terciptalah satu lagu, saya lupa lagunya, tetapi sering dinyanyikan ketika ada kematian, saudara. Ya, sampai hari ini dinyanyikan lagu-lagunya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dia seorang yang cacat, tetapi dipakai Tuhan luar biasa, saudara. Ya, kita normal, kenapa kita nggak mengucap syukur? Tuhan bisa pakai saudara, amin. Tuhan bisa pakai kita, saudara. Mari kita mengucap syukur dalam segala keadaan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya nggak tahu keadaan saudara. Entahkah keadaan saudara baik atau tidak baik. Tapi mari kita mengucap syukur dalam segala keadaan. Itulah firman Allah. Mengapa? Karena Roma 8:28 katakan bahwa kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Saudara mengasihi Yesus, akan terjadi kebaikan itu. Asal kita mau mengucap syukur kepada Tuhan. Ya. Yang terakhir, slide terakhir. Dikatakan orang yang suka komplain itu mengeluh, saudara ya. Orang yang suka komplain akan selalu menemukan lebih banyak hal untuk dikomplain.
Jadi orang yang suka mengeluh tiap hari, saudara ya, dia akan banyak menemukan lebih banyak lagi alasan untuk mengeluh. Orang yang bersyukur akan menemukan lebih banyak hal untuk disyukuri. Kalau saudara orang yang suka bersyukur, hal yang mungkin buruk bagi orang lain, itu juga bisa disyukuri, saudara. Ya. Dan dia akan menemukan banyak perkara untuk bersyukur. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada dua macam orang di dalam slide ini. Yang satu orang yang suka mengeluh, yang satu orang yang suka mengucap syukur. Kita orang yang mana, saudara? Orang yang mana, Bapak Ibu? Yang ke satu apa yang kedua? Kadang satu, kadang dua kali ya. Ya, marilah kita mau taat kepada firman Tuhan. Karena yang dikehendaki Allah adalah bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, bersyukurlah dalam segala keadaan. Amin, saudara. Mari kita akan berdoa bersama-sama, saudara. Kita mau mengucap syukur kepada Tuhan pada saat ini. Saya percaya Dia ada di sini. Kalau selama ini kita suka mengeluh seperti bangsa Israel, mari kita bertobat dan mari kita mengucap syukur kepada Tuhan pada saat ini. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita tahu bahwa semuanya mendatangkan kebaikan. Amin, saudara. Bagi orang yang mengasihi Dia, kita mengasihi Dia, pasti akan mendatangkan kebaikan. Kita nyanyikan lagu kita yang tadi, saudara. Sampai hari ini, itu semua karena anugerah-Mu. Ku hidup sampai hari ini, semua karena kebaikan-Mu. Bersyukur Tuhan. Ku bersyukur. Amin. Bersyukur kepadamu Tuhan. Kau selalu baik dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur. Selamanya ku menyembah-Mu. Lagu ini indah ya saudara. Kalau kita masih ada, kita masih hidup hari ini, kita masih bisa beribadah hari ini, itu karena kebaikan Tuhan. Amin, saudara. Saya pikir gak banyak yang bisa kita katakan pada Tuhan selain kita mungkin bilang, Tuhan aku bersyukur kepada Engkau. Memang aku punya banyak masalah, tapi aku tahu Engkau Tuhan yang mengatasi segala masalah. Kita bangkit berdiri, saudara. Kita nyanyikan lagu ini dengan segenap hati kita. Ungkapkan rasa syukur kita seperti orang Samaria yang sakit kusta tadi. Dia datang kepada Tuhan, dia tersungkur kepada Tuhan, dia mengucap syukur kepada Tuhan. Yesus. Sampai hari ini, itu semua karena anugerah-Mu. Ku hidup sampai hari ini, semua karena kebaikan-Mu. Katakan ku bersyukur, ku bersyukur. Ucapkan syukur saudara kepada Dia. Kau selalu baik dalam hidupku. Apapun yang terjadi Tuhan, ku bersyukur. Selamanya ku menyembah. Katakan ku bersyukur, ku bersyukur. Kau selalu baik dalam hidupku.
Selamanya ku menyembahmu, Selamanya. selamanya ku menyembahmu, Selamanya. selamanya ku menyembahmu. Mari kita sembah Dia. Oh, haleluya. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur buat kebaikan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kau baik Tuhan. Kau luar biasa bagi kami. Terima kasih Yesus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita renungkan bersama saat ini sejenak segala kebaikan Tuhan yang terjadi dalam hidup kita. Bukankah Dia sangat baik bagi kita? Haleluya Yesus. Kami bersyukur Tuhan untuk segala kebaikan-Mu. Tidak bisa kami membalas semua kebaikan-Mu Tuhan, karena Tuhan terlalu baik bagi kami. Ampuni kami, seringkali kami mengeluh, seringkali kami bersungut-sungut Tuhan. Kalau kami melihat kebaikan Tuhan, kebaikan-Mu itu tiada terkira Tuhan. Mari kita nyanyikan refnya dengan segenap hati. Ku bersyukur, ku bersyukur, Kau selalu angkat tangan saudara, arahkan hati saudara kepada Dia Tuhan. Ungkapkan rasa syukur kita. Amin. Selamanya ku menyembahmu, ku bersyukur, Kau selalu baik dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, selamanya ku menyembahmu, selamanya ku menyembah. Sekali lagi, selamanya aku menyembah-Mu Tuhan. Selamanya ku menyembahmu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kalau kami renungkan kebaikan-Mu Tuhan, tidak terkira kebaikan-Mu Tuhan kepada kami. Sungguh anugerah kepada kami sangat besar karena Engkau menyelamatkan kami, menunjukkan kasih sayang-Mu pada kami setiap hari. Dan Bapa di sorga, tolong kami agar kami dimampukan untuk mengucap syukur dalam segala keadaan setiap hari.
karena kami tahu itulah yang dikehendaki Allah. Tolong kami Tuhan, karena seringkali kami gagal untuk mengucap syukur. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Kau berkati sidang jemaat. Kami percaya ketika kami melakukan firman Allah, ada berkat-berkat Allah yang sudah Tuhan sediakan bagi kami, Engkau akan curahkan kepada kami. Sebab kami percaya ada kuasa dalam pengucapan syukur. Terima kasih banyak Bapa di sorga untuk memberkati kami pada saat pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara. Shalom Bapak Ibu Saudara. Pagi ini kita diberkati oleh firman Tuhan yang luar biasa, yang mengajak kita untuk senantiasa bersyukur kepada Tuhan dan senantiasa belajar untuk mengungkapkan rasa syukur kita pada Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, ada beberapa pengumuman yang kami sampaikan pada pagi hari ini, yaitu ibadah offline tetap akan kita laksanakan 3 kali, yaitu pada jam 6:30 pagi, jam 9 dan jam 5 sore. Dan bagi Bapak Ibu yang tidak bisa hadir secara offline, ada di kanal YouTube ibadah online yang dimulai pada pukul 4 sore. Dan pengumuman yang kedua, marilah kita senantiasa menerapkan protokol kesehatan, yaitu dengan senantiasa menjaga jarak aman, menghindari kerumunan, pakai masker ketika keluar rumah, dan kalau berangkat ke gereja tentu saja dari rumah sudah mengenakan masker. Sering mencuci tangan memakai air mengalir dan sabun atau hand sanitizer. Berkenaan dengan itu Bapak Ibu, ada beberapa hal yang kami sampaikan. Ketika kita akan masuk ke gereja ini, setelah parkir motor, cuci tangan. Kemudian ketika antri, mohon dipatuhi tanda-tanda yang sudah ditetapkan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tidak perlu menunggu anggota keluarga atau teman. Nah, jadi ketika sudah ditermogan, dicek suhunya, bisa langsung ke petugas presensi dan mengatakan nama, alamat komsel atau alamat rumah, umur, dan suhu badan. Jadi tidak terjadi kerumunan di depan. Dan kita mengantisipasi karena saat ini kita sedang dalam pengawasan ya, Bimas Kristen ya. Jangan sampai ketika sidak terjadi kerumunan di luar dan kita yang dipersalahkan. Demikian pengumuman yang dapat kami sampaikan, dan selanjutnya kami mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, kita akan bersama-sama berdoa. Mengucap syukur Bapa, karena pada pagi hari ini kasih-Mu masih senantiasa memberikan perlindungan bagi kami, dengan memberikan kesehatan dan keselamatan bagi kami hingga kami dapat ada di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan saatnya pada pagi hari ini Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami yang pada bulan ini Tuhan sudah menginjak kemerdekaan yang ke-75. Mari Bapa, Engkau akan menaungi bangsa kami, melindungi bangsa kami dari usaha-usaha pihak-pihak yang akan menghancurkan negara kami, dan Engkau akan melindungi kami dari segala sakit penyakit yang menimpa bangsa kami, terutama wabah virus corona ini Tuhan. Kami yakin dan percaya bahwa pelindungan-Mu Tuhan mampu untuk melindungi bangsa kami dan tidak membuat bangsa kami menjadi bangsa yang mundur, namun menjadikan bangsa kami lebih maju. Engkau akan memberkati pemerintahan kami, Engkau akan memberkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para anggota DPR, MPR, para menteri, para bupati, wali kota, hingga pada sampai RT Tuhan. Dan Engkau juga akan berkati Panglima ABRI dan Kapolri di dalam menjaga keamanan. Mari Bapak, hikmat-Mu senantiasa Kau berikan, sehingga dengan bijaksana beliau-beliau ini akan mengatur bangsa kami, sehingga bangsa kami akan senantiasa mengalami kedamaian dan kesejahteraan. Dan kami juga berdoa untuk anak-anak-Mu, kaum Kristiani di bangsa ini Tuhan. Mari Bapa, Engkau akan memberikan pelindungan-Mu, Engkau akan memberikan keselamatan dan berkat-Mu, dan Engkau akan jadikan kami semua Tuhan agen-agen revolusi mental, sehingga dapat membawa dampak yang baik untuk kemajuan bangsa kami. Dan Engkau juga akan memberkati
organisasi kami yaitu Gideon Indonesia Tuhan. Mari Bapa, melalui organisasi ini biarlah Gideon Indonesia mampu berperan serta di dalam melakukan penginjilan di dalam bangsa ini. Kau akan memberkati hamba-hamba Tuhan yang ada di dalamnya. Kau akan berkati dengan hikmat-Mu, dengan berkat-berkat yang cukup untuk kehidupan beliau-beliau semua. Dan Kau akan memberkati gereja ini, gereja GAIS Gideon Ayu Tuhan. Biarlah Kau akan memberkati jemaat-jemaat-Mu yang ada di tempat ini. Kau akan memberkati dengan berkat yang melimpah, dengan penjagaan, dengan pelindungan-Mu, sehingga kami semua terbebas dari sakit penyakit dan masalah-masalah yang kami hadapi. Dan Engkau akan memberkati para pemimpin kami. Kau akan memberkati Bapak Teddy, Kau akan memberkati Bapak Hari, Kau akan memberkati Ibu Eli, Kau akan memberkati Bapak Agus Sutarmono dan Bapak Yohanes Tanggang. Biarlah hamba-hamba-Mu ini Tuhan senantiasa Kau lindungi, Kau kasihi, Kau berikan hikmat, sehingga cukup untuk melakukan tugas-tugasnya, untuk mengembalakan kami dan membimbing kami untuk lebih mengenal Engkau secara lebih baik lagi. Dan Kau akan berkati keluarganya, apapun yang dibutuhkan Tuhan, Kau akan cukupkan dan berkati. Terima kasih Bapak, Kau juga akan memberkati gereja-gereja cabang, Kau akan berkati gereja cabang Jenggrek, Gumeng, Boyolali, Banyuanyar. Tuhan, kami rindu bahwa gereja-gereja ini suatu saat akan menjadi dewasa dan dapat memperluas kerajaan-Mu. Terima kasih Bapak, dan Kau akan memberkati tiap pelayan-pelayan-Mu yang ada di tempat ini. Biarlah Tuhan hati hamba selalu kami miliki, dan berkat-berkat-Mu selalu mengiringi langkah kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari saudara, kita terima berkat dari Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kami dengan berlimpah-limpah. Kau perluas daerah kami. Kiranya tangan-Mu yang kuat menyertai kami dan melindungi kami daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa hidup kami. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pulanglah sekarang dengan membawa berkat yang besar dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus yang senantiasa menyertai kita, membimbing kita dan memimpin kita dari kemenangan kepada kemenangan. Mulai saat ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kembali yang kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami terima seluruh berkat Allah sepanjang minggu ini. Haleluya. Amin.